Yang kedua, apa nilai yang kita ambil dari Ramadan? Di bulan Ramadan, masukkan air ke mulut sekali, meludahnya 5 kali. Waktu kumur-kumur buka puasa, waktu kumur-kumur zuhur, waktu kumur-kumur ashar, masukkan airnya sekali ke mulut, meludahnya sampai 5 kali. Takut netes walaupun sekali, takut batal. Padahal sekali keluar. Masuk ke toilet ITERA, kunci pintu. Toilet di ITERA ini ada CCTV-nya? Enggak kan? Seandainya diminum 1 teguk, ada yang tahu? Jangankan 1 teguk, kepala masukkan ke situ. Habis setengah bak, nggak ada yang tahu. Pas sudah mau keluar, keringkan bibir, buat gaya macam mau mati. Berat kali puasa di Sumatera ini ya bro. Iya, nggak berapa lama terdengar gitu. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Kenapa orang tidak mau melakukan itu? Yang sedang diambil dari nilai Ramadan adalah integritas. Jadi memang kita nggak bisa menilai sesuatu dari casingnya. Kadang ada orang pakai baju koko isinya setan. Mohon maaf, yang pakai baju koko jangan tersinggung. Ada orang yang pakai baju kaos, celana jin, isinya memang jin. Nah, itu. Tapi insya Allah semua yang hadir ini semuanya baik-baik, insya Allah. Amin. Yang sama kita hormati Bapak Rektor, mudah-mudahan sehat badan, istiqomah iman dan Islam. Ibu Ketua Senat, Bapak Ibu Ketua Prodi, Bapak Dekan Ketua Prodi, hadirin hadirat, adik-adik mahasiswa, calon orang-orang pemimpin masa depan yang akan membahagiakan orang tua dan mertua. Kuat kali aminnya. Ustaz Somad ini yang disapa hanya yang ada jabatan saja. Semua hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabarnya yang daftar acara ini 3.700 orang, tapi ruangan ini hanya menampung sekitar 300 sampai 400. Sisanya ada di sayap kanan, kiri dan bawah. Untuk mereka yang tidak melihat secara langsung tapi melalui videotron, kita sapa mereka. Hai Besti. Hai guys. Adapun yang di ruangan ini adalah mereka yang disebut dengan golongan VVIP. Very very important person. Tapi yang berada di luar ruangan ini jangan berkecil hati, karena kalian melihat saya di videotron itu jauh lebih putih dan lebih ganteng. Yang pertama, nilai dulu kita bahas. Apa itu nilai? Nilai itu ya IPK. Nilai. Semua itu ada nilainya. Jadi nggak bisa sesuatu, ada price, ada harganya. Apa nilai yang bisa kita ambil dari bulan? Nah, setelah nilai Ramadan, saya terus terang sampai sekarang nggak tahu arti Februari itu, nggak tahu saya. Maret juga nggak tahu saya. Tapi kalau Mei saya tahu, karena lahir saya bulan Mei. Mei itu artinya maybe yes, maybe no. Kalau Januari itu artinya gambar patung yang kepalanya 2, satu arah depan, kepalanya 1 tapi mukanya 2, satu arah depan, satu arah belakang. Namanya patung, nggak usah sebut namanya, takutnya ada yang namanya mirip macam itu. Kenapa patung itu wajahnya 2? Karena dia menghadap ke masa lalu 2025 dan dia menghadap ke masa depan 2026. Jangan pandang masa lalu. Kenapa? Karena masa depan untuk kita berdua. Maksudnya saya dengan Pak Rektor. Karena kan kami yang dua pakai rompi kan, rompi ITERA. Nah, Ramadan itu artinya apa? Ramadan diambil dari bahasa Arab, akar katanya ramba. Ramba artinya panas. Kenapa disebut Ramadan itu panas? Karena tenggorokan orang yang puasa itu panas karena air nggak lewat di lehernya selama 14 jam. Maka disebut dengan Ramadan, ramba, panas. Tapi makna panas yang kedua adalah kalau kita gali tanah kita ketemu besi berkarat.
maka untuk mencopot karatnya itu nggak bisa pakai kertas pasir, mesti dimasukkan ke dalam api yang panas. Setelah dia merah menyala, abangku, baru kita pukulkan dia ke lantai, maka rontoklah karat-karatnya. Apa hubungannya dengan Ramadan? Kita juga selama 11 bulan ini mata kita berkarat, telinga kita berkarat, hati kita berkarat, pikiran kita berkarat. Maka masuk ke dalam Ramadan, maka keluar dari Ramadan itu nanti copotlah karat-karatnya insya Allah. Tolong ini ingat baik-baik, karena mungkin akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Bisa jadi keluar nanti, apakah makna Ramadan? Jangan sampai jawabannya keluar Ramadan adalah 24 karat. Makanya kalau ngaji betul, tapi nggak usah terlalu tertekan, karena walaupun nggak nangkap di sini, ini rekamannya nanti bisa diulang di Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, makna Ramadan yang kedua adalah itu di Mesir gedung-gedung nggak ada dicat, karena warnanya warna debu. Dicat bagus pun kalau udah datang hujan debu jadi warna debu lagi. Sampai daun pun nggak kelihatan hijau, bunga pun nggak kelihatan merah, warna debu. Tapi begitu habis musim panas, pas mau musim dingin turun hujan. Hujan itu bahasa Arabnya ramba. Hujan antar musim itu namanya ramba. Ketika hujan itu turun, maka debu-debu yang ada di permukaan bunga dan daun hilang, kelihatanlah warna aslinya. Kita juga selama 11 bulan ini mata kita berdebu, telinga kita berdebu, lidah kita berdebu, maka datang Ramadan, keluar dari Ramadan, keluar dari Ramadan, kita kembali ke warna aslinya, kita kembali cerah seperti bunga-bunga yang ada di hadapan. Ini asli. Alhamdulillah. Di tempat lain banyak plastik. Memang ITERA ini nggak mau pakai yang palsu-palsu. Asli semua. Orinya asli, grup hadrohnya asli, bunga-bunganya pun asli, lalat yang menempel pun asli. Luar biasa. Jamaahnya pun asli. Jangan-jangan buahnya ini kaca. Asli juga. Sudah dibukakan Pak Rektor plastiknya. Soalnya di tempat saya beberapa ceramah nggak dibuka plastiknya. Ya seganlah kita ngambil kan. Masya Allah, mau menunjukkan bahwa asli. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Nah, sampai hilang bahan saya, apa yang mau saya sampaikan. Itu nilai Ramadan. Berikutnya adalah insan ITERA. Insan itu diambil dari 3 huruf. Nasia, insan. Nasia artinya lupa. Kalau ada orang yang lupa anak, lupa istri, lupa kampung, lupa rumah, itu bukan insan, itu amnesia. Manusia ini level pertama manusia. Di atas itu demensia, di atas lagi amnesia. Demensia hanya mampu mengingat 20 jam. Habis itu dia lupa. Tapi alhamdulillah kita sekarang tidak sulit untuk mengingat-ingat. Insya Allah banyak yang akan mengingatkan kita. Berapa banyak kita sudah lupa momen setahun yang lalu, tiba-tiba diingatkan momen setahun yang lalu. Yang ingatkan siapa? Facebook. Makanya tolong pertemuan kita malam ini di-upload. Soto bukan sembarang soto, soto dimakan di tengah laut. Foto bukan sembarang foto, selepas foto cepat di-upload. Nah, nilai Ramadan untuk insan ITERA. ITERA adalah sebuah kampus yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk membangkitkan anak-anak muda Indonesia wilayah barat. Tanah yang sudah disediakan 500 hektar, tapi ternyata yang terpilih adalah Provinsi Lampung. Maka berdirilah dia di Lampung ini, yang hari ini insya Allah sanggup menampung 40 sampai 50 ribu mahasiswa, dan yang sekarang ada 23 ribu, dosennya berkisar antara 700 sampai 1000 orang, dan insya Allah ini tempat calon pemimpin masa depan insya Allah. Nilai Ramadan untuk insan ITERA berdampak. Jangan hanya sekedar kuliah, ngaji, tepuk tangan, terus dampaknya apa? Apa efeknya terhadap lingkungan? Apa faktor yang membuat lingkungan itu mendapatkan pengaruh positif keberadaan ITERA? Alhamdulillah,
Walaupun saya pertama kali masuk ke ITERA, tapi saya langsung melihat efeknya. Ustaz Somad, ini ITERA. Jangankan penjahat, perampok, saya aja Ustadz payah mau masuk sini. Pintunya ketat sekali. Maka Bapak Ibu dari Sabang sampai Papua, kalau kalian mau memasukkan anak kuliah, mudah-mudahan lulus, masukkanlah ke ITERA ini. Jangankan, insya Allah anak kalian belajar. Saya sudah masuk kemari. Jangankan setan, Ustadz aja nggak bisa masuk sini. Payah masuk. Dikasih tahu tadi, Ustadz ini pintunya ketat ini, saya masuk. Saya tengok kanan kiri, kok banyak orang jualan, saya bilang. Ini pasar malam. Ini salah satu dampak ekonomi bangkit. Saya sengaja dibawa malam kemari. Kenapa tidak siang? Ya karena ITERA jadwalnya memang malam. Kenapa? Karena siang mereka sibuk dengan berbagai aktivitas. Tapi ada juga bisikan sayup-sayup suara, Ustadz sengaja dibawa malam supaya nggak kelihatan masjidnya belum selesai. Nah, jadi kita doakan supaya kajian malam ini berdampak. Dampak, apalah kemarin dampaknya Ustadz Somad datang ke ITERA itu, alhamdulillah masjid selesai. Itu yang mau saya dengar, itu yang mau saya dapat berita. Tolong adik-adik jaga harga diri saya ini. Kalau sampailah habis berita ini, apalagi tahun 2027, 2028, apalah efeknya kemarin Ustaz Somad datang? Nggak ada apa-apa katanya. Langsung down saya. Tapi insya Allah, kalaupun berefek, alhamdulillah, nggak berefek, innalillah. Nilai Ramadan untuk insan ITERA berdampak. Saya ringkaskan dalam 5 poin. Memang saya di mana-mana kalau tausiah itu pakai poin-poin. Memang dari dulu begitu. Kenapa? Karena saya seorang dosen. Jadi kalau saya ngajar tuh pakai poin supaya mahasiswa nggak sibuk lagi memikirkan apa omongan dia tadi. Karena saya pernah seminar dengan teman saya berdua. Datang profesor, teman saya bisik, Mat kata dia. Ya, kau paham apa yang dia bilang? Enggak, saya bilang. Terus dia nanya, kenapa kita nggak paham ya? Saya bilang, gara-gara kita nggak paham itulah dia profesor, saya bilang. Sejak itu kalau saya ngomong, saya buat sengaja pakai poin supaya masyarakat mudah paham, mahasiswa bisa ngingat, dan intel mudah buat laporan. Itu tujuan saya. Kalau adik-adik nanti ditanya orang, kenal sama Ustaz Somad? Kenal. Pernah ketemu? Oh iya, waktu dulu kami di ITERA dia datang. Kenapa dia kalau ngomong itu pakai poin-poin? Udah dijelaskannya dulu, cuman aku lupa apa katanya. Kenapa kau lupa? Karena aku insan. Insan itu kan asalnya nasia. Nasihat itu artinya lupa. Semua aku lupa kecuali kamu. Saya heran saya. Kenapa saya kalau ceramah di kampus itu bawaan saya itu romantis saja. Beda kalau ceramah di panti jompo. Bawaannya ingat mati aja. Iya. Ini sekarang nih saya rasa-rasanya rasa semester 7 sekarang. Apalagi dipakaikan rompi ITERA ini. Masya Allah, tabarakallah. Rasa-rasa nggak mau dilepas sampai akhir hayat. 5 nilai Ramadan untuk insan ITERA. Kira-kira bisa diingat nggak? Belum saya sampaikan. Yang pertama, Ramadan mengajarkan kita tentang tekad yang kuat. Orang yang tidak Islam nggak tahu namanya. Tapi orang Islam tahu namanya. Tekad yang kuat itu namanya niat. Orang ateis yang tidak bertuhan ngomong begini, tentukan tekadmu, alam semesta akan membantu. Tentukan tekadmu, alam semesta akan membantu. Karena dia nggak percaya Tuhan. Tapi orang yang bertuhan mengatakan, kuatkan niatmu, Allah yang akan menolong. Itulah beda orang bertuhan dengan berhantu. Kita bertuhan. Tentukan niatmu, insya Allah Allah yang akan menolong. Sehingga kalau dia berhasil dia tidak berkata aku, dan kalau dia gagal dia tidak akan anxiety, depresi, bunuh diri. Dia akan berkata rencana Tuhan jauh lebih indah daripada rencana aku. Tapi jangan omongan, tolong omongan saya jangan dipotong. Soalnya banyak yang motong 1 menit dimasukkan ke upload, dimasukkan ke TikTok. Begitu nilai dia IP-nya 2,5, pulang kampung bapaknya nanya, kenapa nilai kau begini? Rencana Tuhan jauh lebih indah. Nah,
Dari mana kau dapat? Dari Ustadz Somad. Memang Ustadz sesat katanya. Padahal maksud saya, dengan tekad kuat itu, kalau dia berhasil dia tidak sombong, kalau dia gagal dia tidak stres, depresi dan bunuh diri. Itu yang disebut dengan kesehatan mental. Apa bahasa Inggrisnya itu Pak? Mental health. Siapa bilang bahasa Inggris nggak ada makharijul hurufnya? Itu health, itu huruf tha kalau bahasa Arab. Alif, ba, ta, tha. Health. Makanya kalau nanya orang, bagaimana kesehatanmu? How about your health? Coba kalau salah nyebutnya, how about your health? Go to hell. Bagaimana kesehatanmu? Mental health artinya kesehatan mental. Berawal dari niat. Di bulan puasa, niat kita selesai tarawih. Nawulis sawam yarhamkumullah. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kenapa di masjid-masjid Indonesia ada begitu? Di Mesir nggak ada, di Maroko nggak ada, di Sudan nggak ada. Kenapa di Indonesia habis tarawih makmumnya disuruh niat habis isya? Lama saya mikir, rupanya di tempat kita banyak yang bangunnya kesiangan, sedangkan niat mesti dipasang sebelum azan subuh. Jadi sebetulnya niat itu sebelum subuh, makan sahur. Aku nggak mau sahur. Kenapa nggak sahur? Diet. Kata Nabi, andai nggak mau sahur, tetap makan sahur jur'atan minal ma, seteguk air. Adik-adik yang menjaga tubuh, tetap. Ini Ustaz Somad dari dulu tubuhnya gini kayaknya jaga. Enggak. Ustaz sampai sekarang ada pantangan? Ada Pak, pantang dekat, habis. Ustaz gimana? Ustaz sehat? Saya sehat, saya bilang. Masa Ustaz nggak ada penyakit? Nggak ada. Kenapa? Karena saya nggak pernah periksa. Nah, jadi tekad yang kuat itu diambil dari puasa. Ada seorang, dia kena penyakit emah. Biasanya orang kena penyakit emah ini kalau dia sudah nikah. Mah. Makanya kalau ada mahasiswi sakit mah, aduh parah itu. Dia kena penyakit mah, kemana bawa tas laptop. Disangka orang bawa laptop, isinya roti gabin. Karena ketika asam lambung naik, masuk roti. Asam lambung naik, masuk roti. Karena asam lambung keluar, asam lambung itu mesti ada yang dia peras. Kalau nggak ada, ususnya berputar, maka luka berdarah. Ada luka yang nggak berdarah Pak Ustadz? Apa itu? Ditinggal nikah? Nggak usah kita bahas dulu itu, nanti. Jadi orang ini kena penyakit mah akut, lalu kemudian tiba-tiba waktu bulan Ramadan dia berniat, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Siang, sore, sampai azan maghrib, ususnya nggak ada terasa melilit dan nggak ada terasa asam lambung keluar, dan dia nyaman. Akhirnya dia tanya dokter, Pak dokter, ya kenapa kalau saya nggak puasa jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 terasa melilit, asam lambung naik, tapi kenapa ketika saya puasa nggak ada? Kebetulan dokternya fakultas kedokteran dan orangnya ngaji. Kata dokternya, ketika kamu berniat besok puasa, maka lambungmu berkata, wahai asam, besok jangan keluar karena nggak ada makan siang. Otakmu memerintahkan kepada lambung, lambung memerintahkan kepada semuanya, berkata ready, besok nggak ada apa-apa sampai azan maghrib. Rasional, masuk akal. Yang ngomong dokter. Kalau yang ngomong Abdul Somad, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang ngomong bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Jadi ketika kita sudah menentukan arah, otak kita siap, tubuh kita siap, otot kita siap. Sama seperti kita mau memikul beras. Kalau kita sudah dikasih tahu, beras yang akan kau pikul 1 sak. 1 sak itu semen Pak Ustadz. Iya bisa aja kan, terserah saya, orang saya yang ceramah kok. Beras yang akan kau pikul 50 kilo. Ketika mendengar 50 kilo, otak kita memerintahkan ke otot, siap-siap beban yang akan kita terima 50 kilo. Tapi kalau nggak ada perintah, dia menyangka 5 kilo. Tiba-tiba yang datang 50 kilo. Apa yang terjadi? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saya juga dulu pernah
muda jadi mahasiswa seperti adik-adik. Jangan adik-adik sangka saya tamat langsung tua. Jangan kalian sangka saya nggak pernah melewati fase-fase yang pernah kalian lewati. Saya ini jelita, jelang 50 tahun. Nah, tapi usia itu kan bukan masalah angka, masalah rasa. Jadi saya juga sama, belajar sama seperti kalian, kuliah juga. Tanggal 5 September 2000, sebelum 2000, 5 September 1998 saya sampai di Kairo Airport International. Pakai jaket kulit, pakai topi, pakai celana jeans, karena dapat info katanya pakai pakaian musim dingin. Sampai di Kairo rupanya masih musim panas. Salah info. Di sana saya menentukan niat, aku mesti selesai S1, habis S1 aku mesti S2, habis S2 mesti aku S3, setelah S3 aku mau jadi dosen, setelah jadi dosen aku dapat uang, aku akan membahagiakan ayah dan ibuku. Itu cita-cita saya dulu. Dan waktu masih SMA memang saya tulis itu di buku saya, Profesor Dr. Abdul Somad SH, MH, MSc, semua titel saya buat. Sampai kawan saya yang di kelas itu, yang satu kursi, dulu kan kursinya panjang, dia bilang, Mat, kumohon sama kau, jangan kau tulis titel-titel itu lagi. Kenapa? Aku takut kalau nggak sampai kau gila, katanya. Sampai sekarang saya tetap nggak gila, malah orang yang banyak tergila-gila sama saya. Jadi adik-adik nggak usah takut bercita-cita. Ini banyak orang sekarang mimpi aja takut. Jangankan untuk bercita-cita, mimpi aja takut. Kalau kau mimpi aja takut, gimana mimpimu menjadi kenyataan? Jadi mesti berani. Mimpi yang nggak boleh itu cuma satu, mimpi poligami. Itu nggak boleh. Karena ada seorang bapak-bapak mimpi poligami. Dia ceritakan ke istrinya. Kata istrinya, kau tidur lagi, kau mimpi lagi, kau ceraikan istrimu. Begitulah perempuan ini kalau sudah mendengar poligami. Betul kan, Bo? Betul kata mereka. Saya ini sebenarnya juru bicara dari golongan wanita yang teraniaya. Supaya kalian hati-hati. Adapun mimpi punya cita-cita yang hebat, jangan takut, jangan khawatir. Dulu Pak Rektor, dulu nama saya nggak ada saya buat titel-titel. Setelah jadi ustadz, malu malah buat titel panjang. Dulu nama saya cuman UAS, ujian akhir semester. Nama saya cuman Ustadz Abdul Somad. Sampai akhirnya di Pekanbaru Riau itu ada jual koran. Waktu masih zaman koran, belum website. Jadi koran itu di halaman belakangnya banyak ustadz di situ. Ustadz jual obat kuat. Jual minyak lintah. Anda perlu ini, hubungi ustadz ini, mahar sekian. Anda kecil, dan seterusnya lah. Nggak usah lagi teruskan, nggak enak ngomongnya kan. Saya takutnya mereka nggak bisa membedakan mana ustadz lintah, mana ustadz ceramah. Apalagi banyak orang ngelihat saya ini, dia ragu, ini ustadz lintah atau ustadz ceramah. Sekarang aja orang banyak yakin saya ini ustadz. Dulu waktu pertama-pertama baru pulang, saya diundang ceramah di Masjid Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Datang saya jam 12. Jam 12.30 berdiri pengurusnya. Jamaah sekalian, Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad LCMA khotib hari ini belum juga datang. Maka sayalah yang menjadi khotib, kata pengurusnya. Padahal saya dari jam 12 nunggu di situ. Dia nggak percaya saya ustadz. Karena dilihat bentuknya macam bukan ustadz. Nah itu. Maka saya khawatir. Ini kronologis ini saya ceritakan supaya adik-adik nanti jangan, alah apa itu Somad nulis titel panjang-panjang buat gaya-gaya aja. Ini asbabun nuzulnya. Supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Tadi Pak Rektor menyebut Ustadz Abdul Somad LC, DESE, PhD akan datang di mana-mana, nggak usah sebut, cukup tulis Abdul Somad dan seterusnya. Di awal tadi sudah saya kasih tahu bahwa masjid ini mesti selesai. Tadi saya lihat waktu jalan adik-adik kita yang bawa kotak banyak yang mengeluarkan handphone. Saya husnuzon, mereka memang betul scan barcode. Tolong jangan dipoto. Jadi masih kotaknya masih bisa jalan lagi, silakan jalan. Dan malaikat mendoakan yang sudah bersedekah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, orang yang bersedekah untuk masjid berilah dia ganti ya Allah.
Dan orang yang belum bersedekah, Allah kirim juga malaikat. Malaikat berdoa, hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari, Allahumma a'ti mumsikan talafa, orang yang tidak mau bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Memang dia berawal dari hal-hal kecil dulu. Pulang dari sini misalnya sendal hilang, terus nggak lama setelah itu helm hilang, terus beberapa hari kemudian suami hilang. Saya nggak nakut-nakuti, cuma cerita aja. Silakanlah yang nggak mau bersedekah, silakanlah. Nggak ada untungnya bagi saya, tapi insya Allah Masjid At-Tanwir, Anwir artinya pencerahan. Saya heran kok tiba-tiba jantung saya degupnya nggak normal, rupanya kotaknya datang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ibu punya anting, punya rantai, punya gelang kaki, punya subang, punya kalung. Nauzubillah, nauzubillah. Tiba-tiba pas malam meninggal. Punya siapa itu semua? Diambil suami. Untuk apa? Jangan suuzon, nggak boleh. Mereka akan serahkan ke Masjid At-Tanwir insyaallah. Amin. Jadi bunyi aminnya seperti nggak yakin. Jantung kita ini degupnya normal, tapi ada jantung yang nggak normal. Itu dalam 3. Pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Ada satu lagi, yang ketiga kota At-Tanwir lewat. Nah, itu maka saya ajak bersolawat tadi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Jadi untuk menenangkan itu mesti banyak-banyak bersodakoh, solawat. Makanya jangan heran nanti kalau bapak pulang tiba-tiba istrinya sambil masak sholatullah, itu berarti di dapur tinggal garam. Tapi adik mahasiswa jangan pakai ini pas ujian mid semester, sholatullah. Kata dosennya, memang kau aja yang dengar ceramah Ustaz Somad, aku pun dengar juga. Jangan berdalih di balik agama. Kalau nggak belajar ya terima aja, jangan sudah belajar malas dilegalisir dengan sholawat. Itu nggak benar. Kalau kita salah ngaku, aku salah pak, aku nggak benar, aku nggak betul. Jangan berdalih, kenapa nilaimu begini? Takdir Allah. Dosennya ngaji juga, dikasihnya C. Kenapa bapak kasih C? Ini pun takdir juga. Mereka yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di awal ini tentukan tekad. Saya orang kampung. Bapak saya bukan doktor, bukan ustadz, bukan kiai. Ibu saya juga wanita rumah tangga. Saya adalah orang yang bertekad kuat. Aku mesti S1, habis S1 S2, habis S2 S3. Saya S1 sampai Kairo September 98, selesai Juli 2002, 3 tahun 10 bulan. Dosennya bahasa Arab, kitabnya bahasa Arab, orangnya orang Arab. 4 tahun saya nggak pernah pulang ke tanah air. Oh Ustadz serius? Tiket mahal. 4 tahun saya nggak pernah minta uang ke orang tua. Sekalipun saya nggak pernah minta transfer. Ustadz makan dari mana? Beasiswa dari Al-Azhar 162 pon, 50 pon nyewa rumah, 50 pon iuran makan, 20 pon ongkos bis, 20 pon beli buku, 20 pon simpan, mana tahu mencret sakit perut. Namun meminta saya tak pernah. Jadi kalau ada mahasiswa, Ustadz kasih saya zikir, supaya apa? Supaya saya nggak pacaran. Saya bilang nggak usah pakai zikir. Terus nggak usah kau berduit, nggak ada orang mau. Bilang sama bapakmu, bilang sama emakmu, jangan kirim aku duit. Kalau kau tak berduit, ada juga perempuan yang mau. 2 kemungkinan. Berarti kau memang bertuah
atau cewek itu memang goblok. Mahasiswa Indonesia tahun 2002 saya kuliah 2.474 orang. Laki-laki 2.100, perempuan 300. Saya termasuk yang tereliminasi. Cewek Mesir Pak Ustadz, Indonesia aja payah apalagi Mesir. Jadi saya termasuk yang diuntungkan oleh situasi dan kondisi. Aku mesti selesai S1, cari lagi browsing di internet, scholarship, beasiswa. Dapat saya beasiswa dari AMCI, Agence Marocaine Coopération Internationale. Dapat titel S2, Diplôme Études Supérieures Approfondies. Keren. Sampai ke Indonesia, desa. Diplôme Études Supérieures Approfondies. Bahasa Arabnya Ad-Dirasah Al-Ulia Al-Mu'ammakah, Magister. Sampai ke Indonesia, tulis menurut titel asli. Habis itu saya lanjut lagi S3, PhD, Doctor of Philosophy. Pokoknya selama 3 S1, S2, S3 saya nggak pernah minta duit. Terus cukup beasiswa Ustadz. Ibarat naik sampan hampir tenggelam. Susah mengungkapkannya dengan kata-kata. Dari mana Ustadz bisa dapat duit? Naik kapal laut 2 hari 2 malam menyeberangi Laut Merah sampai ke Saudi Arabia, melayani jamaah haji yang sombongnya minta ampun. Sudah lama kau jadi TKI? Ya Allah, saya nggak nyangka kalau waktu itu bahwa saya akan jadi ustadz viral. Kok tahu saya catat namanya, saya datangi sekarang. Udah lama kau jadi TKI gitu. TKI itu pahlawan devisa Pak, mereka bayar pajak, nggak usah kau sepelekan. Tapi saya waktu itu belum berani jawab, dalam hati aja diam. Saya mahasiswa Pak, ngapain kau kuliah jauh-jauh ke sini? Nggak ada rupanya kuliah di Pekanbaru, nggak ada rupanya tempat kuliah di Indonesia. Ada Pak, tapi sidang terbuka 10 juta, tertutup 15, buka tutup 25. Aku nggak ada duit Pak. Diam dia. Itulah sifat orang Indonesia, bukannya membantu, mengejek, merendahkan kita lagi. Tapi yang begitu-gitu tuh malah menjadi cambuk bagi saya. Aku mesti doktor. Dan saya bertekad, nanti kalau aku sudah S1, S2, S3, aku akan menjadi dosen internasional. Aku mau bawa ijazahku ini ke Malaysia dan Brunei Darussalam. Karena waktu itu saya tahu kalau mengajar di luar gajinya dolar, duitnya banyak. Saya dengar-dengar katanya di Indonesia itu dosen artinya gajinya 2 sen. Dulu sebelum reformasi. Tapi sekarang di ITERA ini dosennya makmur. Kaya dosennya. Bahkan ada dosen yang lahirnya tahun 1999. Berarti umurnya baru 26 masuk 27, belum ulang tahun. Anak muda jadi dosen. Wow, amazing. Luar biasa. Sukses-sukses alumni ITERA insyaallah. Walaupun kita beda disiplin ilmu, saya ilmu Islamic Studies, adik-adik teknologi, tapi tujuan kita sama untuk mencari ridho Allah. Bahagiakan orang tua, bahagiakan orang tua, bahagiakan orang tua. Saya sudah membuktikan kalau kalian bahagiakan orang tua, jangan susahkan dia. Ini ada sekarang mahasiswa kerjanya hanya menyusahkan orang tua. Dari mulai mengandung menyusahkan, melahirkan menyusahkan, sampai kuliah passwordnya 3 aja. Mak, mau kuliah? Mak, mau nikah? Mak, mau lahir anak? Mak. Begitu maknya marah, kenapa kau menyusahkan? Dituntutnya maknya ke pengadilan, kenapa kau lahirkan aku? Memang anak neraka jahanam. Dan yang model-model begini tidak ada di ITERA. Ini kalau saya lihat dari senyum anak-anak ITERA ini semuanya adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Wajah-wajah bahagia penghuni surga. Dan mereka ini orang-orang yang nggak ada utang. Ustaz kok tahu? Ya dari senyum orang. Orang kalau ada utang senyumnya nggak bisa lepas begini, tertahan. Ini bisa lepas, ini luar biasa. Mudah-mudahan yang ada utang lunas utangnya insya Allah. Banyak juga yang berutang. Jadi adik-adik sekalian, kuatkan tekad kalian. Iya, Ustaz Somad kan belajarnya Islamic Studies, kami belajarnya teknologi, mata kuliahnya susah. Oh, jangan cerita susah sama saya. Kami di Mesir itu tidak hanya berhadapan dengan Musa, Fir'aun kami hadapi. Bayangkan, Abdul Somad, kau belajar di Mesir,
kalau kau tidak lulus 3 mata kuliah, ngulang, karena sistemnya bukan SKS, gugur. Kalau sampai 1 tahun tidak naik tingkat, beasiswa potong 50%. Kalau 2 tahun nggak naik, DO pulang, nggak dikasih tiket, siap-siap buat rakit hanyut dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Jadi kami, apalagi sebelum berangkat saya sudah dikasih tahu sama kakak ibu saya, kau mau kemana? Aku mau ke Mesir. Ku dengar di Mesir itu banyak orang yang susah taman Al-Azhar dan mereka bunuh diri di Sungai Nil. Memang betul. Tiba-tiba waktu belajar gagal saya mata kuliah 1, sempat pergi guys saya ke Sungai Nil itu mancing kami di Sungai Nil. Nyantai aja bro, nggak usah serius sekali. Nah, macam-macam suka duka dihadapi. Akhirnya selesai. Saya sempat membahagiakan emak saya 11 tahun. Saya lulus jadi dosen 2008, dia meninggal Maret 2019. Saya keluar dari PNS Juni 2019. Ternyata saya lulus PNS itu hanya membahagiakan dia. Begitu dia meninggal, saya pun keluar dari PNS. Ternyata PNS itu hanya untuk dia, karena orang tua anaknya dianggap berhasil kalau sudah PNS. Aku mak ijazah luar negeri, LC dari Mesir, MA dari Maroko, tapi kau belum PNS. Aku sudah doktor, kau belum PNS. Standar keberhasilan mereka PNS. Maka orang tua kita ini mesti diluruskan. Di sini saya luruskan kepada orang tua yang menonton di sana, tolong kalian tonton, bahwa jangan kalian tuntut anak kalian terlalu tinggi seperti orang tua saya menuntut saya, karena anak kalian tidak sekuat saya. Bapak ibu yang ada di rumah, saya adalah generasi yang sabar untuk menonton musik, menunggu hari Ahad, hari Minggu jam 11 siang untuk nunggu album Minggu. Masih ingat? Yang ingat berarti udah tua. Saya adalah generasi yang sabar untuk nonton sinetron tentang perbudakan, Little Missy dengan Tuan Baron. Tidak sekejam itu Ferguson. Tapi anak-anak kalian adalah anak-anak yang kalau mau dengar musik langsung buka YouTube. Anak kalian kalau mau nonton langsung buka Netflix. Maka anak kalian generasi strawberry. Sedangkan Abdul Somad adalah generasi batu bara, batu yang membara. Maka jangan terlalu kalian tekan anak kalian. Aku khawatir mereka stres, depresi, anxiety, dan bunuh diri. Tapi insya Allah di sini mereka kuat semua. Kenapa? Ketika mereka mulai lemah, dipukul pakai gendang, sallallahu ala, bangkit lagi. Begitu mereka sudah mulai down, langsung dibacakan ruqyah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, langsung sehat. Jadi anak-anak Anda yang belajar di ITERA ini tidak hanya belajar teknologi, tapi mereka juga kuat dalam menjalankan, mempelajari, mendalami agama Islam, walaupun hanya 2 SKS, 16 tatap muka, potong pertemuan pertama, potong pertemuan mid semester, potong akhir semester, libur asap dan banjir. Tapi insya Allah lingkungan mereka baik. Saya sudah melihat sendiri lingkungannya, insya Allah baik-baik. Mudah-mudahan anak-anak kita terjaga insya Allah. Ini nilai pertama. Astagfirullahaladzim. Tadi saya mulai jam 9, sekarang sudah jam 10 kurang 15. Yang mau disampaikan 5, baru 1. Ternyata kalau ngomong di depan orang yang hatinya tulus ikhlas itu ya, enggak terasa waktu itu berjalan begitu cepat. Ustadz ngomong basa-basi aja mentang-mentang di depan kami. Enggak, ini jujur. Saya pernah ceramah 5 menit, lamanya minta ampun. Kapan itu? Buka puasa bersama. Saya diundang sama ibu ketua pengadilan tinggi provinsi. Ustadz Somad, tolong datang ceramah di kantor pengadilan tinggi, acara buka bersama ya. Mohon maaf bu, 11 jariku angkat, 11 dengan kepala. Mohon maaf, saya nggak siap ceramah menjelang berbuka. Kenapa Pak Ustadz? Mereka menderita, aku tersiksa. Gimana kita mau ceramah nyaman? Mereka bukan yang ngelihat kita, nunduk aja semua. Semuanya nunggu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu mereka senyum. Baru datang panitia mendekat. Alhamdulillah Ustadz, sudah azan. Kita pun baca doa, Allahumma laka sumtu. Nggak lama datang satu lagi, azan Jakarta Pak Ustaz.
Tapi di ITERA ini saya ceramah mengalir, nggak terasa waktu sudah mau habis. Ini kalau saya teruskan 5 poin, sahur bersama kita ini. Makanan sudah lengkap semua. Secukupnya aja lah ya. Berapa yang dapat? Nanti kelanjutannya kita lanjutkan tahun depan setelah masjid selesai. Yang kedua, artinya makna ucapan saya itu, saya datang ke ITERA kalau masjidnya selesai. Yang kedua, apa nilai yang kita ambil dari Ramadan? Di bulan Ramadan, masukkan air ke mulut sekali, meludahnya 5 kali. Waktu kumur-kumur buka puasa, waktu kumur-kumur zuhur, waktu kumur-kumur ashar, masukkan airnya sekali ke mulut, meludahnya sampai 5 kali. Takut netes, walaupun sekali takut batal, padahal sekali keluar. Masuk ke toilet ITERA, kunci pintu. Toilet di ITERA ini ada CCTV-nya? Enggak kan? Seandainya diminum 1 teguk, ada yang tahu? Jangankan 1 teguk, kepala masukkan ke situ, habis setengah bak, nggak ada yang tahu. Pas sudah mau keluar, keringkan bibir, buat gaya macam mau mati. Berat kali puasa di Sumatera ini ya bro. Iya, nggak berapa lama terdengar gitu. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Kenapa orang tidak mau melakukan itu? Yang sedang diambil dari nilai Ramadan adalah integritas. Integritas itu berasal dari kata apa? Integrasi, menyatu antara pikiran, hati, dan ucapan. Lain di bibir, lain di hati, namanya munafik. Tapi ketika sedang bulan puasa, ada orang yang ngajak kita cerita, khususnya ibu-ibu, kabarnya anak siamu, suami sianu, mantu sianu, mantu sianu. Ibu nggak mau bicara aib orang lain. Shhh, jangan bicara aib orang lain. Stop, kita sedang puasa. Habis buka kita lanjutkan. Adik-adik yang hebat karate, hebat judo, hebat taekwondo, tiba-tiba datang orang ngajak kelahi. Berani kau sama aku? Ana soim, aku sedang puasa. Berani nantang? Aku sedang puasa. Karena diajarkan jangan ngelawan sedang puasa. Habis buka puasa, aku pecahkan ginjal kau. Apa nilai yang kita ambil? Nilai integritas. Seandainya nilai Ramadan ini dibawa keluar Ramadan, apa yang terjadi? Inspektorat Jenderal bubar, polisi istirahat, KPK kembali kepada bentuk yang semula, jaksa balik ke kejaksaan, polisi balik ke kepolisian, KPK dibubarkan. Semakin banyak lembaga menghabiskan anggaran belanja negara, dan kunci kalau mau berintegritas ini salah satunya adalah kembali kepada nilai-nilai Ramadan. Dan saya sepanjang ceramah rasanya membahas nilai Ramadan yang paling dalam di ITERA ini, sedalam hubungan kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, godaan kalian sama godaan saya waktu kuliah nggak sama. Saya sampai ke Mesir 1998 nggak ada internet. Saya baru punya email tahun 99. 98 nggak ada handphone. Baru punya handphone setelah selesai kuliah. Waktu itu godaan kami cuman warnet, warung internet. Kalau mau kenalan sama orang mesti langsung. Kalaupun mau kenalan sama cewek, ya kami dulu ada nafsu juga sama cewek. Kenalannya paling pakai MERC, ASL please, hai. Berapa kali saya ngerjain orang nyamar jadi cewek. Sampai sekarang saya nggak mau ngaku. Kalau ngaku takut dia marah sama saya. Tapi setiap ketemu senyum-senyum aja. Itu kan yang kita tipu dulu. Jadi godaan adik-adik. Seandainya saya disuruh muda lagi macam kalian, disuruh kuliah lagi tahun 2026 dengan umur 21 tahun, memang Allah mentakdirkan saya kuliah tahun 2000 itu. Kenapa saya tahun 2000 kuliah? Kenapa kalian kuliahnya di 2026? Berarti menurut ilmu Allah kalian lebih kuat daripada saya menghadapi tantangan akhir zaman yang luar biasa. Menurut ilmu Allah, hai Abdul Somad, kau kalau kuhidupkan kau tahun 2006, kau sudah kecanduan narkoba, sudah mati sakau kau Abdul Somad. Maka kau kubuat hidup yang godaannya enggak terlalu kuat. Kalau anginnya puting beliung, ombaknya kuat, batu cadas tajam, itu akan melahirkan nahoda-nahoda kapal yang luar biasa. Tapi kalau nggak ada getaran, nggak ada goyangan, ya hanya anak kecil di atas sampan bebek di kolam renang.
Jadi saya sekarang ini rasa-rasanya sedang pembekalan nakoda kapal menuju, ya entah menuju apalah. Sehebat apapun nilai kalian, profesor, doktor, S1, S2, S3, STLR, S-Tendol, S-Doger, S-Bandung, walaupun IP kalian tinggi, tapi kalau nggak ada integritas, nggak terpakai. Si Anu itu gimana? Hebat memang, tapi matanya coklat kalau nengok duit. Si Anu itu gimana? Oh, itu alumni yang luar biasa berkualitas, tapi jangan kasih pos duit, lebih galak dari tikus. Integritas luar biasa. Insya Allah adik-adik ini adalah orang yang berintegritas semua, insya Allah. Poin yang ketiga, yang terakhir. Kenapa Ustadz pakai 3 saja? Janji Ustadz tadi kan 5. Karena saya di mana-mana ceramah itu 60 menit. Kalau lewat di situ nanti yang lain komplain. Kecuali di ITERA saya ceramah 61 menit. Yang ketiga adalah merasakan perasaan orang lain. Lapar itu bisa nggak didefinisikan? Lapar menurut etimologi, lapar menurut terminologi, lapar menurut psikologi, lapar menurut Karel Steinbrink, lapar. Nggak bisa. Lapar itu nggak usah didefinisikan. Makan sahur, habis itu jangan makan, jangan minum, nanti buka puasa azan maghrib. Kau rasakanlah lapar itu. Seminar lapar internasional, narasumbernya kenyang, panitianya kenyang, tidak akan melahirkan apa-apa. Kenapa? Karena orang kenyang tidak bisa bicara lapar. Makanya kita disuruh lapar. Apa itu lapar? Kalau sudah usus melilit, kerongkongan tercekik, tidak ada beda antara diplomat, penjual tomat, dan Ustadz Somad. Semuanya kalau sudah gula darahnya turun, emosinya naik, bawaannya mau ngamuk saja. Betul Bu? Betul kata mereka. Maka ketika itu kita sedang merasakan perasaan orang lain. Merasakan perasaan orang lain itu bukan simpati. Kalau simpati itu sekedar kesian ya. Orang nggak makan dia habis 3 piring. Kesian kata dia. Kesian. Itu upin ipin. Tapi kalau empati adalah di atas simpati, langsung dia berikan makanan. Itulah kenapa kita waktu berbuka puasa paling afdal memberikan buka puasa pada orang lain. Man fattara shaiman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim, dapat pahala macam orang yang berpuasa. Ada orang model gitu Pak Ustadz, menjelang berbuka dia beli 3 bungkus, dia bagi. Kenapa kau suka sedekah? Siapa yang memberi buka puasa seperti orang yang berpuasa, makanya aku nggak puasa. Ini namanya aliran sesat menyesatkan. Tujuan hadis itu yang ngasih tetap puasa. Dan di Mesir itu adik-adik, saya Ramadan 4 kali di Mesir, 99, 2000, 2001, 2002. Selama 4 kali Ramadan kami nggak pernah masak buka puasa. Ramadan sahur jam 4, buka jam 6. Setengah 6 itu sudah nongkrong semua di halaman masjid, nunggu makanan buka puasa gratis. Pokoknya asal udah jam setengah 6, tengok kanan kiri, pesek semua anak Indonesia. Di Mesir itu, Mesir tidak kaya seperti Saudi Arabia. Kalau ada orang Madinah, orang Makkah narik-narik tangan kita waktu mau haji umrah, haji. Jangan heran karena mereka kaya. Tapi Mesir susah, miskin, tapi semangat bersedekahnya luar biasa. Kadang kita ketemu di jalan, orang Mesir langsung nanya, Indonesia? Kamu orang Indonesia? Ya, langsung dia kasih, ini ajak teman-temanmu beli buka puasa. Mereka nggak terlalu formal, dia tahu kita Indonesia. Kenapa dia cari Indonesia? Moneter. Kena krisis moneter, dia tahu ini susah. Saya ketemu dengan Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, namanya Bapak Dr. Nur Hasan Wirayuda. Pernah jadi duta besar di PBB, pernah di New York, pernah Amerika. Lalu saya tanya, Pak Dr. Nur Hasan, ya, selama Bapak jadi duta besar keliling dunia, ya, mana tempat yang paling berkesan? Mesir Pak Ustadz. Kenapa Mesir Pak? Karena Mesir miskin, susah. Tapi waktu saya katakan, anak Indonesia sekarang kena moneter, nggak ada uang, dolar melambung 20.000. Apa kata orang Mesir? Jangan ada anak Indonesia yang pulang selama kami masih hidup, mereka akan tetap makan di negeri ini. Datang seorang tuh cuma punya mesin fotokopi, saya nggak kaya, tapi anak Indonesia kalau fotokopi di sini gratis. Datang anak muda, Pak Nur Hasan curiga, panggil Intel, coba ikuti siapa anak muda ini. Begitu diikuti, pedagang buah di pinggir jalan menyisakan hasil dagangannya untuk Indonesia. Pertama negara yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, Gamal Abdul Nasir Mesir. Dan duta besar yang saya tanya paling berkesan adalah Mesir.
Hari pertama kasih ayam, hari kedua kasih ikan, hari ketiga kasih daging. Ayam di Mesir itu potongnya cuma 2 kali, potong. Jadi ngasih ayam itu 1/4. Bukan macam tempat kita mutilasi. Hancur. Ikan itu padahal Mesir cuma sungai Nil. Ikan itu 1 orang 1 ekor, besar sepiring. Dagingnya dipotong petak-petak. Cuman karena mereka ini masaknya nggak sehebat kita. Kita ini kan, ada santannya, ada ini. Dia cuman pakai fil-fil aswad, itu namanya jintan hitam, pakai bawang bombay. Ya tapi karena lapar habis juga. Menunya 3 hari tukar. Maka saya dengan kawan-kawan saya di Yayasan Tabung Wakaf Umat di Pekanbaru Riau, saya bilang, kita dulu di Mesir dikasih buka puasa, ini adik-adik kita mahasiswa banyak, maka kita buatkan buka bersama. Alhamdulillah kami bisa memberikan 300 porsi, dan 27 Ramadan itu ada buka bersama 1000 porsi. Saya yang ustadz biasa-biasa aja bisa, apalagi adik-adik yang calon-calon alumni yang akan jadi pejabat-pejabat, orang-orang kaya, perusahaan-perusahaan, orang-orang konglomerat. Nanti kalau kalian kaya, insya Allah bermanfaat, berdampak untuk orang lain, insya Allah. Amin. Ada kebahagiaan yang luar biasa ketika kita bisa memberikan. Saya bukan orang kaya, saya ustadz yang biasa-biasa saja. Saya 1 bulan menanggung beasiswa santri 150 orang. SMP kelas 1 25, kelas 2 25, kelas 3 25, SMA kelas 1 25, 150 orang. Terus Ustaz dapat duitnya dari mana? Dari YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu nonton YouTube Ustaz Abdul Somad yang subscribernya 5 juta itu, maksudnya yang belum subscribe, tolonglah subscribe. Itu sejak Juli 2019 setiap bulan dapat uang 120 juta. Enggak pernah masuk ke rekening saya seperak, serupiah, seberapapun. Semuanya untuk bayar listrik, gaji guru, untuk beli beras, untuk dapur, bayar air, semuanya habis. Makanya saya sangat sakit hati kalau ada orang yang ngejek-ngejek saya. Alah, Somad itu pakai mobil itu duitnya kan dari YouTube. Kok nuduh dia begitu? Ya aku dengar suara knalpotnya tup. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Untuk apa Ustaz ceritakan itu di ITERA ini? Supaya adik-adik yang sekarang belajar, nanti kalian punya cita-cita, kalian jaga yang 3. Tentukan arah kapal kalian mau bersandar kemana, dan kalian bisa merasakan perasaan orang lain. Kalian menjaga integritas. Jangan bully, jangan ejek orang. Kenapa? Karena kalau kau ejek sekarang orang, nasib orang kita nggak tahu. Kalau sekarang kau kaya, yang kaya bapakmu. Kalau sekarang kaya makmu. Kalau bapakmu mati, makmu diambil berondong. Habis harta warisannya. Kalau hari ini kita mengusap kepala anak orang, besok pagi kepala anak kita diusap orang. Jangan sombong. Rumput yang kau injak hari ini, besok pagi akan tumbuh di atas kuburmu. Boleh untuk update status besok pagi. Jadi kesimpulannya, kita hidup ini berjalan seperti niat baik kita. Setelah kita tetapkan target kita sampai, insya Allah kita jaga integritas, dan setelah itu kita berempati. Adik-adik semua bermanfaat untuk umat dan bangsa, insya Allah. Panjang umur, sehat badan. Saya akan datang lagi dalam beberapa momen di ITERA. Ada momen peresmian Masjid At-Tanwir, ada momen acara reuni akbar alumni ITERA internasional tahun 2055. Sekarang 2026, 2036, 2046, 2056. Saya diundang sama alumni-alumni yang waktu itu ada yang menteri, ada yang gubernur, ada yang staf ahli, ada yang duta besar, insya Allah. Dan dijemput dari Pekanbaru naik helikopter. Langsung turun di ITERA, dan acaranya siang karena masjid udah siap. Karena siap. Waktu itu saya yang ceramah di tahun 2056 itu. Adik-adik semua udah pakai jas, pakai dasi, dan mereka ngusap pakai tisu semua karena kepanasan kan, pakai jas, pakai dasi. Waktu itu saya yang ceramah. Ibu-ibu sebagian, bapak-bapak udah meninggal. Saya masih hidup. Ketika tahun 2056 itu, apalah yang mengalir ke kalian yang sudah meninggal? Yang mengalir hanyalah ilmu-ilmu kebaikan yang kalian ajarkan di kelas,
ilmu-ilmu yang kalian ajarkan, walaupun hanya sepatah dua patah kalian ajarkan, kalian jaga kejujuran ya nak, kalian jangan bohong ya, kalian jangan pacaran ya, jangan jadi playboy cap tupai ya, jangan jadi playboy cap gayung ya. Kalau melihat anak orang ingat anak kita, ngelihat emak orang ingat emak kita, ngelihat bini orang jangan lupa bini kita. Walaupun kata-kata singkat, ngajarnya 45 menit, tapi dua kata itu ingat setelah kita mati, itulah yang mengalir pahalanya ke kita semua insya Allah. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita selama 1 jam. Terima kasih Pak Rektor. Memang manis senyum di kulum, senyum sambil naik motor. Sudah lama saya minum, baru ini dituangkan Pak Rektor. Masya Allah.